Halo, selamat sore pemirsa, apa kabar? Semoga Anda semua dalam kondisi yang senantiasa sehat selalu. Dan kita berjumpa lagi dalam acara Suara Parlemen Petang edisi Rabu 23 Juni 2021 bersama saya Ayu Rahmawati. Dan seperti hari biasanya kita akan menyajikan berbagai macam informasi mengenai aktivitas dan juga dinamika dari dunia parlemen. Dan pemirsa, pada Suara Parlemen edisi petang kali ini kita masih akan membahas masa krisis pandemi COVID-19, di mana kita membahas mengenai kalau misalkan ini masa pandemi yang sekarang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan sekarang terjadi lonjakan kembali angka dari kasus positif COVID-19 di Indonesia, ini juga berdampak pada kesenjangan sosial yang terjadi dan ini dapat dilihat bahwa pelebarannya ini semakin luas. Dan kalau membicarakan mengenai rasio Gini atau rasio kesenjangan, memang sudah dirilis data dari BPS bahwa sekarang semakin tinggi rasionya dan juga itu menunjukkan bahwa kesenjangan sosialnya juga semakin tinggi. Akan kita bahas di akhir segmen pemirsa, tetapi sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu headline media online yang terbit pada hari ini. Laman republika.co.id hari ini membahas mengenai Satgas yang mencatat Pulau Jawa sumbang tertinggi kenaikan kasus COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatat 6 provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang tertinggi kenaikan kasus positif di Indonesia dalam 4 minggu terakhir. Berdasarkan data per 20 Juni 2021, ke-6 provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi. DKI Jakarta tercatat mengalami peningkatan kasus sebesar 387%. Jawa Barat meningkat 115%, Jawa Tengah meningkat 105%, sementara di Jawa Timur meningkat 174%, Daerah Istimewa Yogyakarta meningkat 197% dan Banten meningkat 189%. Perkembangan lonjakan kasus yang dikontribusikan tertinggi oleh Pulau Jawa ini menjadikan peningkatan kasus mingguan di Indonesia mencapai sebesar 92% sejak 4 minggu terakhir. Untuk menghadapi dan menangani lonjakan kasus positif ini, Satgas meminta pemerintah daerah agar mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan PPKM, kabupaten, kota maupun PPKM mikro. Wiku meminta agar pemimpin daerah mampu menjadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan dalam penanganan COVID-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan efektif mengendalikan lonjakan kasus. Ini membahas mengenai lonjakan kasus ini, memang sudah banyak sekali provinsi yang sudah mengeluarkan ancang-ancang akan lockdown provinsinya itu. Kita tunggu bagaimana nanti pemerintah akan mengambil keputusan, pastinya juga tiap daerah mempunyai pertimbangan sendiri. Yang pasti kita harus tetap menjaga kesehatan dan pastinya menerapkan protokol kesehatan. Beralih kepada berita kedua, pemirsa, datang dari kompas.com. Ini mengenai nasib Garuda, utangnya yang urung dibayar, bunganya juga terus menggunung. PT Garuda Indonesia Persero Tbk kembali mengumumkan penundaan pembayaran utang yang berasal dari penerbitan sukuk global 500 juta dolar Amerika Serikat. Penundaan angsuran utang tersebut karena kondisi keuangan dalam kondisi carut-marut. Lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Singapura, emiten dari berkode GIAA itu menyebutkan bahwa maskapai penerbangan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berjuang dalam masa pandemi ini untuk menekan perjalanan udara di seluruh dunia. Dilansir dari Kontan, Garuda Indonesia menyebut menunda distribusi berkala yang jatuh tempo 3 Juni 2021. Sebelumnya, Garuda Indonesia menggunakan tenggat waktu 14 hari atas sukuk Garuda yang jatuh tempo pada 3 Juni 2021. Hal itu mengindikasikan bahwa masa tenggat waktu itu jatuh pada 17 Juni ini. Hanya lagi-lagi Garuda harus menunda pembayaran karena masalah keuangan yang dialami maskapai milik negara. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, mengapresiasi kelanjutan dukungan para pemegang sukuk selama masa yang penuh tantangan ini. Tidak hanya itu, Garuda Indonesia menyebutkan dan juga menambahkan penasihat keuangan dalam LLC untuk mengevaluasi alternatif strategis perusahaan menghadapi tantangan akibat pandemi. Guggenheim juga akan bekerja sama dengan penasehat Garuda yang sudah ada, yakni PT Mandiri Sekuritas, Cleary Gottlieb dan Steel and Hamilton LLP serta Assegaf Hamzah and Partners.
Kita beralih kepada berita ketiga pemirsa dari lintas parlemen. Bangkrut gara-gara utang, Muhtarudin mengatakan Garuda harus berani. Anggota Komisi 6 DPR RI, Muhtarudin mengapresiasi upaya jajaran direksi PT Garuda Indonesia Tbk Persero dalam mengoptimalkan kinerja keuangannya. Namun ia menegaskan bahwa direksi perusahaan plat merah tersebut harus berani mengambil tindakan tegas dalam melakukan efisiensi, khususnya di tengah utang Garuda Indonesia yang semakin menumpuk yang kabarnya mencapai 70 triliun rupiah. Muhtarudin sebenarnya tak menutup mata maskapai tersebut telah melakukan efisiensi di segala lini seperti pengurangan armada hingga rute tak menguntungkan. Politisi fraksi Partai Golkar itu juga mengingatkan agar Garuda tidak ragu menutup penerbangan baik lokal maupun internasional yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Untuk itu Muhtarudin mendorong agar direksi serta manajemen perusahaan maskapai itu untuk berani mengambil langkah tersebut. Politisi Dapil Kalimantan Tengah itu mengingatkan bahwa Garuda Indonesia adalah perusahaan yang punya sejarah paling panjang di negeri ini. Lebih lanjut, Muhtarudin juga mendorong manajemen agar memikirkan persoalan cash flow atau arus kas perusahaan. Ia menanyakan bagaimana upaya persoalan memperoleh modal, apakah cash flow cenderung stagnan atau adakah kemungkinan penyertaan modal kembali. Ia juga melihat perusahaan ini ibarat sedang jatuh sakit, di mana perusahaan yang tengah sakit ini masih bekerja dengan keras dan berjalan jauh. Padahal badan yang sakit memerlukan istirahat dan juga pengurangan aktivitas. Pas ini memang sangat dilematis sekali untuk Garuda Indonesia. Bagaimana menanggulangi ini dari akomodasi mereka yang pada akhirnya pengeluaran yang mereka keluarkan untuk biaya maintenance tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka lakukan. Karena sekarang perjalanan udara memang sangat sedikit sekali. Dan pastinya ini akan menjadi beban untuk Garuda. Kita berharap semoga pemerintah dan juga DPR pastinya dapat mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan maskapai plat merah ini. Kita beralih kepada berita yang keempat. Ini pemirsa datang dari media Indonesia.com. Indonesia tak lagi pemasok minyak sawit utama India. Malaysia telah melampaui Indonesia menjadi pengekspor minyak sawit mentah atau CPO terbesar ke konsumen utama India pada 2020-2021. Setelah Indonesia memberlakukan pajak lebih tinggi atas ekspor minyak nabati tahun lalu. Ekspor minyak sawit Malaysia ke India melonjak 238% menjadi 2,42 juta ton dalam 7 bulan pertama tahun pemasaran 2021 yang dimulai pada 1 November dan menurut data yang dikumpulkan oleh Solvent Extractor Association of India atau SIA, ini sebuah badan perdagangan penyulingan dan perdagangan minyak nabati India. Selama periode tersebut, pengiriman minyak sawit Indonesia ke India anjlok, turun 32% menjadi 2 juta ton. Itu terjadi setelah Indonesia memberlakukan pajak yang lebih tinggi pada ekspor minyak sawit mentah pada Desember untuk mengumpulkan dana bagi program biodiesel berbasis sawit yang ambisius dan bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan minyak nabati di dalam negeri. Pajak ekspor Indonesia berada pada level tertinggi selama 5 bulan berturut-turut menurut pejabat perdagangan. Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, juga mengatakan bahwa pemerintah akan memangkas tarif pagu untuk pajak ekspor CPO menjadi $175 Amerika Serikat per ton dari $255 Amerika Serikat tanpa memberikan kerangka waktu. Dan ini juga menjadi perbandingan bahwa Kepala Penelitian dari Pialang Minyak Nabati berbasis di Mumbai ini juga mengatakan sekarang Malaysia menawarkan minyak sawit dengan diskon besar bahkan setelah mempertahankan margin yang sehat. Kita beralih kepada berita selanjutnya, pemirsa, datang dari tribunnews.com. Darurat COVID-19 dari Komisi 9 DPR RI mengatakan bahwa pemerintah baiknya buka opsi bagi daerah lakukan PSBB ketat. COVID-19 di pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan peningkatan, bahkan mencatatkan rekor kasus harian tertinggi selama 3 hari berturut-turut, yaitu 4.737 kasus, 4.895 kasus, dan 5.585 kasus pada tanggal 18, 19, dan 20 Juni 2021. Angka ini terindikasi lebih tinggi dari rekor kasus harian selama ini di Jakarta, yaitu 7 Februari 2021 lalu. Anggota Komisi 9 DPR RI Kurniasih mengatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat atau emergency brake policy.
yang melakukan PSBB yang diperketat seperti pernah dilakukan Jakarta pada bulan September 2020 lalu dan awal Januari 2021 demi keselamatan warga Jakarta dan juga sekitarnya. Namun karena pemerintah pusat saat ini mengambil kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, maka kebijakan menarik rem darurat tidak bisa dilakukan di DKI Jakarta jika mengacu pada kebijakan PSBB. Ini pastinya juga menjadi hal yang dilematis untuk pemerintah kalau misalkan harus menarik rem darurat, pastinya juga harus dipertimbangkan lagi bagaimana kegiatan ekonominya di berbagai sektor, jangan sampai ini kegiatan ekonomi juga sampai kolaps. Tapi mungkin kalau misalkan melihat angka kasus COVID-19 yang saat ini terjadi di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta, ini sudah tidak bisa diambil langkah setengah-setengah lagi, harus benar-benar tegas supaya ini kita bisa keluar dari paling tidak gelombang kedua pandemi COVID-19 ini. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan membahas tajuk hari ini mengenai pandemi COVID-19 yang memperlebar kesenjangan sosial di Indonesia. Tetap bersama kami. Rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan bawah laut Indonesia, terutama berkaitan dengan hak pengelolaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Ditemui saat menggelar pertemuan dengan jajaran pemerintah provinsi dan perwakilan Kodam, Polair, Universitas Sumatera Utara, Pertamina, Dinas Perikanan, dan Lingkungan Hidup, serta Lantamal Sumatera Utara. Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen, Taufik Basari mengungkapkan, dalam eksplorasi dan eksploitasi landas kontinen, menurutnya harus dimuat ketentuan-ketentuan hukum dalam rancangan Undang-Undang Landas Kontinen. Sumatera Utara ini juga akan terkena dampak dari RUU ini, karena memang ada kawasan lautnya yang berbatasan dengan laut lepas ataupun berbatasan dengan negara lain. Sementara itu, anggota Pansus DPR RI, Romo Muhammad Syafi'i menjelaskan pengaturan landas kontinen muncul pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Undang-undang ini mengacu pada ketentuan Konvensi Jenewa pada tahun 1958 yang hingga saat ini belum ada penyesuaian dengan ketentuan landas kontinen. Sekarang PBB sedang membuat konvensi yang baru, itu UN Clause tahun 1982. Dan kita juga sudah meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Dari Provinsi Sumatera Utara, Fityan Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini penting untuk menunjukkan rasa solidaritas, tinggal di rumah dan melepaskan kehidupan sosial yang biasa dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperlambat penyebaran virus corona agar tidak membebani sistem perawatan kesehatan. Kehidupan sosial memburuk, kehidupan sosial yang sekarang secara drastis berubah sebagai akibat dari pelanggaran dan tindakan yang diambil. Misalnya, selalu sangat disarankan untuk tidak membawa cucu bersama kakek neneknya, karena orang tua khususnya harus termasuk dalam kelompok beresiko. Kurangnya kontak sosial dapat menyebabkan kesepian. Social distancing sekarang ada di bibir semua orang, tetapi istilah jarak sosial membingungkan dan menyesatkan. Tentu saja kita tidak harus menjauhkan diri secara sosial, kita harus menjaga jarak secara fisik dan spasial. Penting untuk tinggal di rumah sebanyak mungkin, terutama untuk orang-orang dengan penyakit tertentu sebelumnya dan untuk orang tua berusia 65 tahun ke atas. Jarak minimum 2 meter untuk pertemuan fisik adalah aturannya. Bagi banyak orang, jarak fisik yang ditentukan ini secara otomatis berarti lebih sedikit kontak sosial, kurang kedekatan, dan kurang jarak sosial. Kesepian terjadi karena isolasi. Situasi krisis ini sangat sulit untuk diatasi, terutama bagi orang tua yang lebih beresiko kesepian karena kondisi kehidupan mereka. Misalnya Anda sekarang harus melakukan situasi obrolan tanpa bertatap muka dengan langsung. Dan 2 tahun memasuki pandemi COVID-19,
COVID-19 perlunya sistem perlindungan sosial yang berfungsi dengan baik di kawasan Asia Pasifik lebih dari sebelumnya. Sebuah laporan terbaru PBB yang dirilis pada hari Kamis 15 Oktober 2020 mengungkapkan bahwa kendati aspek sosioekonomi negara-negara di kawasan ini meningkat pesat, sebagian besar dari mereka memiliki perlindungan sosial yang lemah dan penuh dengan kesenjangan. Ini juga yang harus diperhatikan pemirsa, bahwa mungkin kalau misalkan sekarang kita harus tetap di rumah saja dan juga tidak bertemu dengan rekan-rekan kita seperti yang biasa kita lakukan, ini dari dalam diri kita atau secara mental dan psikologis ini mungkin mulai sudah agak terganggu ya, karena mungkin tadinya kegiatan-kegiatan sosial yang selalu kita lakukan setiap minggu harus ditahan terlebih dahulu dan masih harus bersabar. Tapi bagaimanapun juga ini adalah cara yang paling tidak bisa kita lakukan untuk bisa memperlambat penularan COVID-19 di Indonesia, dan pastinya kalau dipikir lebih jauh lagi mungkin langkah ini benar-benar bijaksana untuk dilakukan supaya kita bisa melindungi bukan hanya diri kita sendiri tapi mungkin keluarga dan juga orang tua kita yang menjadi kelompok beresiko yang ada di rumah. Nanti kita masih akan membahas mengenai kesenjangan yang masih terjadi di masa pandemi COVID-19 ini pemirsa, tapi kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Wakil Ketua DPR RI mendorong pembangunan kualitas sumber daya manusia seiring perkembangan teknologi. Ditemui usai mengisi kuliah umum di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskoal di Jakarta Selatan, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel mendorong calon pemimpin di masa yang akan datang dapat memahami peran penting teknologi dalam memperkuat nasionalisme. Di sisi lain, Rahmat Gobel juga menyampaikan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, mulai dari pendidikan dasar hingga ke tahapan yang lebih tinggi seperti di Seskoal. Pemimpin ke depan, kalau dia tidak memahami teknologi, ya tentu dia akan ketinggalan. Semua kan serba IT, DPR dan pemerintah harus bisa menjabarkan akan kebutuhan negara kita ini untuk menjaga NKRI kita atau memperkuat NKRI kita dengan perkembangan global yang ada. Rahmat Gobel juga memperhatikan peran penting TNI dalam menjaga keutuhan NKRI yang harus diperkuat dari segi persenjataan atau alutsista dan sumber daya manusia. Rahmat menjelaskan penguatan TNI penting karena Indonesia kaya akan sumber daya alam. Meski di saat bersamaan, kesehatan masyarakat di tengah pandemik harus tetap menjadi prioritas. Fokus dulu kepada menjaga bagaimana kita bisa mengatasi kesehatan masyarakat dulu. Itu kita juga berusaha harus bagaimana kebutuhan-kebutuhan akan TNI dalam untuk menjaga NKRI ini harus kita sudah mulai harus pikirkan dari sekarang. NKRI kita yang luas dengan sumber daya alam dan lain sebagainya harus kita perkuat. Itu baik itu persenjataannya, alutsistanya, sumber daya manusianya. Helmi dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Eksekutif Eskap atau Armida Salsilah ini membicarakan mengenai perlindungan sosial yang komprehensif, menciptakan landasan bagi terciptanya masyarakat yang sehat dan ekonomi yang dinamis. Banyak negara juga menghadapi tingkat ketimpangan yang tinggi baik dalam hasil maupun peluang dan diperburuk oleh masa pandemi ini. Populasi yang menua, migrasi, urbanisasi, bencana alam, dan perubahan iklim, serta kemajuan teknologi semakin menambah tantangan ini. Sedangkan Chihoko Asada, Direktur Regional Kantor Regional ILO untuk Asia dan Pasifik, krisis kasus COVID-19 telah mengungkapkan situasi genting yang dihadapi banyak pekerja perempuan dan laki-laki, terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani meminta pemerintah mengarahkan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2022 kepada penanganan pandemi COVID-19. Selain itu, menurut Puan juga RAPBN tahun depan juga harus menjamin perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional. Puan Maharani menuturkan RAPBN 2022 harus dirancang untuk meningkatkan layanan pada masyarakat, khususnya layanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan juga pemulihan ekonomi.
Ini memang membahas masalah COVID-19 tidak teringkarkan juga pada saat ini. Sekarang hampir semua sektor sudah terpengaruh. Mulai dari yang pertama adalah kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan berbagai macam dan lain sebagainya ya. Dan ini juga pasti membuat kita semua nih sebagai masyarakat ikut terdampak dan pastinya bisa terlihat juga ini kesenjangan yang terjadi di antara kita semua. Dan kita harus tetap sadar bahwa bagaimanapun langkah-langkah yang akan kita lakukan nantinya ini sekecil apapun jika kita tidak menahan diri untuk keluar atau bertemu dengan rekan, kalau tidak terlalu penting, ini akan terus membuat kondisi semakin buruk dan memperparah pasti situasi pandemi saat ini. Jadi pemirsa tidak bosan-bosannya kami mengingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan juga pastikan Anda untuk tetap menjaga kesehatan pemirsa. Dan berita tersebut sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.